hasilnya kayak apa sih bedanya kalau kita pakai kamera handphone sama pakai kamera mirrorless. Kita bisa mainkan gelap terangnya aja, nggak usah pakai mode manual, nanti terlalu ribet. Nah ini angle kelihatannya sepele ya, tapi ini penting banget dan ngaruh banget di hasilnya. Nanti bisa diedit sendiri, pakai handphone aja nggak apa-apa. Yang nggak punya kamera mirrorless gimana? Apakah bisa bagus? Bisa. Aduh, peralatannya harus mahal, harus kameranya harus oke. Sebenarnya nggak harus juga. Yang penting kalian bisa mengkreasikan kreativitas. Oke teman-teman, sekarang saya mau coba praktek foto dengan smartphone, dengan handphone, dengan background ataupun perlengkapan yang ala kadarnya yang biasa, yang kita punya, tidak harus yang seperti biasanya lengkap atau kita punya atribut atau pernak-pernik yang macam-macam. Sangat simpel sekali, dan di sini kita belajar tentang angle dan juga komposisi dan juga peletakannya. Cara meletakkan objek atau produk itu bagaimana, angle-nya juga, kreasi angle juga bagaimana. Kadang kita punya barang atau produk bagus, tapi kalau pas kita motonya kita bingung angle-nya, cara ngambilnya itu akan pengaruh sekali dengan hasilnya nanti. Nah makanya kita coba bareng-bareng. Yuk. Oke, saya nanti akan coba pakai dua kamera handphone dan juga kamera mirrorless. Nah, nanti hasilnya kayak apa sih bedanya kalau kita pakai kamera handphone sama pakai kamera mirrorless? Tentunya juga seperti yang di depan saya tadi bilang, kita juga pinter-pinternya kita ngambil angle-nya atau sudutnya seperti apa. Nah, kadang ini yang orang-orang awam, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak yang atau mungkin ya anak muda sekarang mungkin belum terbiasa dengan gimana cara ngambil angle-nya yang sangat art. Nah, saya punya barang-barang berharga di rumah. ini semua terbuat dari kayu ya. Kenapa kayu ya? Lebih unik aja. Sebenarnya pakai piring juga bisa. Ya kalau kalian mau jualan pecah belah ya cara motretnya gini aja yang gampang, nggak usah yang harus gimana-gimana, yang gampang aja begini gitu. Nah ini kebetulan ini kan semen, nggak pakai alas apapun. Dan fotonya, nah ini yang perlu diingat, fotonya ini harus kalau bisa di tempat yang terang, jangan di dalam kamar atau dalam kamar mandi. Jelek jadi fotonya nanti. Nah biasanya kalau orang-orang foto itu kan di dalam rumah, pakai lampu biasa, lampu rumah gitu ya, hasilnya nggak maksimal. Ini kan bener-bener langsung atapnya langit, jadi bener-bener tempat terbuka. Itu akan beda hasilnya, pasti akan beda hasilnya. Nah ini kita coba aja, saya pakai dua kamera, saya akan coba pakai kamera handphone dulu ya. Pertama-tama kita harus lap dulu kameranya pakai baju, nggak apa-apa, biar gambarnya lebih jernih, lebih jelas. Jangan lupa dibiasakan kalau kita mau foto apapun pakai handphone, dilap dulu kameranya pakai kain yang halus ya, jangan kain kasar. Kita angle pertama kita pakai yang angle yang pada umumnya aja dari atas. Nah biasanya kalau dari atas ya udah kita foto aja dari atas, cekrek. Nah ini saya foto. Nah ini dari atas. Jadi usahakan kalau misalnya ada tumpangan sesuatu di sini ya diameternya harus sama, posisinya nggak harus beraturan banget. Kita ngambil full, semuanya kelihatan. Ini saya ngambil semua kelihatan semua. Nah udah simple. Ini otomatis cahayanya akan rata karena kita kan pakai cahaya matahari, nggak ada cahaya tambahan. Dan pada saat kita moto nggak usah pakai filter, nggak usah pakai Instagram, pakai efek-efek karena ini kan untuk produk biar lebih natural hasilnya. Nanti kalau masalah mau diedit terserah. Saya biasa pakai kamera yang standar. Nah kalau udah dapat bisa agak zoom out, bisa agak dekat lagi. Nah kalau udah, setelah itu kita bisa mainin di angle-nya. Nggak harus selalu dari atas, agak nyamping. Nah nggak harus semuanya kelihatan, misalnya part by part aja. Jadi part ini kelihatan, ini enggak, ini kelihatan, ini enggak, atau setengah, atau nah ini kita kreasikan sebanyak-banyaknya, nanti kita akan pilih. Nah kadang kalau untuk foto-foto yang kita mau jualan sesuatu, anggap aja kita jualan ini, nggak harus semuanya kita foto satu-satu, itu juga boleh. Tapi kalau kita mau bicara semua, kita juga harus memperhatikan komposisi, cara peletakannya di mana yang enak. Nah oke, saya coba mulai, mungkin saya ada agak sedikit low angle. Untuk pertama, kan ini kamera, pasti semua kamera handphone ada kotak-kotak gini kan ya. Nah ini kita bisa mainkan gelap terangnya aja, nggak usah pakai mode manual, nanti terlalu ribet. Kalian juga nanti nggak paham, jadi pakai
diarahin ke kotak-kotaknya untuk fokus. Dan juga kalau misalnya mau digelapin, ya tinggal tarik-tarik aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau agak terlalu gelap, ya gini. Terlepas semuanya nanti akan bisa diedit. Nah, misalnya begini. Ya, anggap aja misalnya kita mau foto yang seperti ini. Nah, jadi nggak harus semuanya kelihatan ya. Jadi, ini kita coba. Nah, ini kan pasti banyak foto, banyak angle yang bisa kita kreasikan. Nanti kalau pakai kamera itu juga akan berbeda. Kita bisa juga sebenarnya kalau teman-teman handphonenya ada mode portrait atau mode yang lebih zoom, kita bisa mengarahkan pada objek tertentu untuk biar blurnya dapat misalnya. Ya misalnya aja ya. Nah, ini juga bisa pakai mode portrait. Tapi kalau masih bingung, oke, kita kembali lagi ke model awal. Nah, ini kan model awal kan sangat lebar lensanya, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau kita mau dari bawah ya jangan taruh dari bawah banget begini, jadi nggak kelihatan. Nah, agak sedikit angkat ke atas, semuanya agak kelihatan dikit. Boleh dirubah-rubah dikit, boleh. Jadi biar nggak kelihatan. Nah, kita bisa mainin perspektif yang beda-beda. Oke, kurang lebihnya nanti akan seperti itu. Nanti bisa diedit. Terus juga kita akan bisa juga ngambil dari sebelah sana. Jadi frame-nya biar beragam, angle-nya biar beragam. Oke, sekarang saya nyoba dari angle yang berbeda dari sebelah sini. Tadi kan saya sebelah sana. Nah, ini juga bisa. Jadi pada umumnya semua kamera handphone itu dia lensanya atau ukurannya itu lebar. Pada umumnya, semuanya, hampir semua handphone itu lebar. Jadi kalau kalian terlalu dekat, nanti kalau di istilah fotografi itu distorsi. Jadi terlalu lebar, terlalu bendanya bisa jadi lebih besar. Tapi kalau kita mau pakai mode portrait tadi, ya bisa. Tapi dia akan lebih sempit sudutnya. Nah, ini kita coba pakai yang auto ya, maksudnya foto biasa, nggak pakai filter apapun. Nah, kita ngambil di beberapa angle-angle di sini. Nah, kita bisa juga dari atas, tapi kita ngambilnya setengah. Jadi nggak full semua kelihatan, tapi kita ngambilnya setengah-setengah aja. Nah, kita bisa rubah posisinya, jangan stuck di satu posisi aja. Kita bisa rubah di beberapa, kita bisa ngatur. Nah, kita rubah-rubah, nggak harus ini di tengah, ini di pinggir. Kita juga bisa rubah ini lagi di sini. Nah, jadi sangat beragam. Nah, ini angle kelihatannya sepele ya, tapi ini penting banget dan ngaruh banget di hasilnya. Kita bisa gelapkan lagi, kurang gelap lagi, kita bisa gelapkan lagi. Ya, seperti itu. Oke, biar teman-teman juga tahu perbedaannya pakai kamera handphone dan juga kamera mirrorless. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, kalau kita pakai kamera mirrorless, lensnya juga berpengaruh. Kalau ini saya pakai 50 mm f1,4, jadi saya di sini nggak ngomong tentang teknis. Memang saya tahu panjang ya kalau kita ngomong teknis. Jadi kalau pakai kamera, pertama resolusinya akan lebih besar, itu pertama. Kalau kita mau cetak dengan ukuran yang lebih besar, itu sangat aman. Kedua, kalau istilah sekarang kan ada istilah apa ya, bokeh atau blur. Jadi kita bisa fokus di satu titik, satu benda, yang lainnya blur. Nah, itu enaknya kalau kita pakai lensa fix. Tapi kalau kalian pakai kamera tapi dengan lensa kit atau lensa bawaan, artinya mungkin 1835, 1805, lensa lebar lah ya. Lensa lebar itu ya nanti hasilnya hampir sama kayak kamera handphone, karena nggak ada istilahnya mana yang fokus, mana yang blur, mana yang fokus. Jadi nggak bisa diarahkan seperti itu. Walaupun tadi dipakai kamera handphone bisa, tapi mungkin ketajamannya dan dimensi blurnya tentunya berbeda. Nah, kita coba aja. Nah, kalau pakai kamera tentunya kita juga ngatur kameranya ya, diafragmanya, ISO-nya, speed-nya kita atur juga. Nah, ketika kita udah atur, kita juga bisa ngatur gelap terangnya otomatis. Nah, ini kan terlihat terlalu terang ya. Jadi kalau foto-foto begini, bagusnya, enaknya dilihat agak gelap. Jadi lebih kelihatan rustic atau elemen kayunya lebih kena gitu maksudnya. Nah, ini saya gelapin. Saya mulai ngambil beberapa angle-angle. Jadi angle-angle-nya ingat, nggak harus semua kelihatan. Kita di beberapa aja. Nah, kita bisa pakai diafragma
kecil ya, diafragma kecil itu biar fokusnya biar lebar, biar meluas. Bisa juga kita dari atas dengan kamera, kita akan bisa lihat dari atas bagaimana. Nah, dibolak-balik, gak harus lurus banget ya, posisi kameranya gak harus lurus banget, kita bisa putar-putar aja. Nah, kita bisa atur juga. Nah, kita cari komposisi atau angle terbaik yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita akan coba memfokuskan. Kalau pakai kamera dengan lensa fix, itu kita bisa memfokuskan satu titik objeknya aja, tapi yang objek lainnya dibuat blur. Kenapa? Biar orang fokus. Misalnya kan ada mangkok, ada piring, ada sendok garpu. Nah, coba saya fokuskan di sendok garpunya, jadi biar kelihatan artistik, seperti itulah bahasanya. Nah, angle-nya pun juga kita fokuskan ke sendok garpunya aja, yang lainnya cuma hanya penghias. Tapi kalau kalian pengen fokus di piringnya, ya fokuskan di piringnya atau di mangkoknya atau di yang lainnya, bisa juga. Nah, jadi misalnya di piringnya, apa di garpunya, itu bisa banget. Kita bisa ngatur di pengaturannya ya, gampang diatur. Tapi angle-nya nih yang kadang yang teman-teman masih bingung, gimana sih bagusnya, enaknya ngambilnya. Nah, ini benar-benar saya fokuskan ke sendok garpunya nih, yang lainnya blur. Nanti akan lihat di hasilnya, saya akan tampilkan di hasilnya nanti. Oke, ini kreasi pertama. Jadi kreasi pertama hanya dengan background semen. Terus pakai background yang lainnya boleh, tapi kita harus menyesuaikan bagusnya, cocoknya pakai apa sih. Nah, ini tergantung taste. Tapi kalau taste kalian ya nggak bagus ya, maksudnya nggak cocok dengan nuansa objeknya, misalnya pakai kain warna pink atau pakai taplak yang banyak motifnya, ya nggak masuk, nggak cocok. Memang harus bener yang polos, yang minimalis. Semakin simple, semakin minimalis, objek kalian atau produk kalian akan semakin terlihat mahal. Oke, yang kedua saya coba pakai kain ya. Oke, kreasi yang kedua, saya pakai alas kain putih yang sengaja saya kusut-kusutin, sengaja saya lipat-lipat biar terlihat natural seperti ini. Jadi nggak saya full saya rapikan maksudnya. Jadi biar kelihatan apa? Lebih natural aja. Nah, tinggal kita nyusun posisi bendanya atau piring mangkoknya, ini sutilnya, terus juga ada garpu sendoknya, kita susun aja yang lebih terlihat estetik aja, jangan terlalu kelihatan rapi ya. Jadi ini juga pengaruh banget ya. Jadi kalau kalian pengen produk kalian terlihat lebih mahal, ya taste kalian harus bener-bener dilihat atau diperhatikan atau dipelajari. Dari mana kita belajar taste? Ya mungkin kita bisa lihat dari beberapa contoh-contoh, atau di Pinterest atau di Google atau dimanapun yang sekiranya cocok atau match. Jangan banyak warna, jangan banyak ornamen, sesimpel mungkin aja. Editnya juga secukupnya aja kalau memang perlu diedit. That's it, itu sangat cukup udah. Jadi nggak usah terlalu banyak yang aneh-aneh. Ya seperti ini, saya pakai handphone dulu. Sama seperti tadi, saya akan coba. Oke, saya akan coba atur dulu beberapa posisinya. Saya atur, saya akan coba full dulu ya. Kita akan coba full dulu. Kita akan mengatur biar pas diameternya ini, jangan terlalu ke sini, jangan terlalu ke sini. Jadi benar-benar tengah-tengah. Dan pada saat kita ngambilnya harus sama, ininya harus sama posisinya. Nah, kita lihat pengambilannya. Nah, kalau udah kita dapat satu objek semuanya kena, yang aman istilahnya ya, baru kita main estetiknya. Ini boleh kita geser, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kita gelapin. Nah, seperti itu.
Kita akan rubah angle-nya, juga kita akan bisa cari yang terbaik. Nanti bisa diedit sendiri, pakai handphone aja nggak apa-apa. Editnya udah sangat cukup. Oke, kita sekarang coba pakai kamera. Kita juga tetap berkreasi dengan angle, jangan terlalu ke atas banget. Artinya kalau kita ke atas ya benar-benar diperhatikan juga. Nggak usah takut-takut untuk kita ngambil ekstrim ya. Ekstrim itu maksudnya kita potong-potong aja. Bisa atur lagi. Kita mulai dari atas, yang sangat simpel dulu. Banyakin angle nggak apa-apa. Jadi kalau dari atas banget, jangan terus begini. Kalau begini juga kita benar-benar mau fokusin di mana juga kita harus tahu. Kita harus cari-cari angle-nya. Nah, misalnya seperti ini. Sekarang saya ngambil beberapa produk aja tadi, nggak semuanya. Jadi misalnya kalian mau jualan atau ada project foto ya bagi fotografer, misalnya cuman sendok garpunya aja, ya boleh aja sih digeletakin ini kita foto, boleh aja, nggak apa-apa. Itu kan biar lebih sedikit menarik. Ada beberapa elemen pendukungnya itu ya, elemennya pendukung ya hampir sama ya, jangan pakai piring kaca atau keramik, nggak cocok. Jadi pakai ini juga kayu juga. Jadi misalnya saya taruh di atasnya begini, dan misalnya kita mau pakai kamera DSLR atau apapun ya, kita fokusin aja. Kita fokusin aja ke sendok garpunya, yang lainnya kita nggak usah kelihatan, nggak apa-apa. Artinya kepotong-potong, ke crop nggak ada masalah. Jadi misalnya seperti ini. Kita ambil setengah-setengah, nggak usah kelihatan banget semuanya. Nah, bisa juga dari atas. Tetap kita harus variasi di beberapa angle. Full, misalnya dari atas full. Kita bisa main di sini. Agak miring lagi. Kita nambah beberapa angle lagi. Sekarang saya coba pakai kamera handphone, jadi biar teman-teman juga yang nggak punya kamera mirrorless gimana, apakah bisa bagus? Bisa. Asalkan tadi ingat ya, jadi kita harus di luar ruangan, harus di outdoor yang benar-benar matahari langsung. Itu akan beda, jauh beda. Nah, kita akan coba pakai kamera handphone. Ada bayangan sedikit di sini, nggak ada masalah. Ini memang biar nggak kelihatan tempelan, dikira ntar ngambil gambar terus ditempel, nggak. Jadi ini bener-bener kadang bayangan itu kayak membuat dimensinya berbeda. Kita ngambil dari dekat bisa, misalnya kita ngambil. Nah, kita bisa atur juga di mode portrait, misalnya mau mode portrait, ambil setengah-setengahnya aja. Oke, angle-nya juga kita bisa kreasikan lagi. Misalnya kita rubah posisinya. Oke, kita bisa memotret apa aja yang ada di dalam rumah kita, atau kita punya jualan apa aja, jualan online, barang-barang apapun, kita bisa potret tanpa kita harus pusing memikirkan, aduh peralatannya harus mahal, harus kameranya harus oke. Sebenarnya nggak harus juga, yang penting kalian bisa mengkreasikan kreativitas. Nah, jadi kreativitas ini sangat penting. Masalah pengambilannya, masalah nuansa brandnya atau produknya itu jadinya akan seperti apa. Nah, ini kita harus pikirkan dulu sebelum kita motret. Jadi kita persiapan apapun kita bisa menyiapkan. Jadi kayak barang-barang apa yang kita mau siapin kita juga udah pikirin. Jadi nggak ngasal kita mau foto aja, yang penting foto gitu. Gimana caranya foto semenarik mungkin. Jadi selamat mencoba bagi teman-teman yang punya usaha online, dan juga selamat mencoba bagi teman-teman fotografer yang pengen mempunyai portofolio tanpa harus menunggu job atau menunggu klien, menunggu order, bisa praktek sendiri di rumah dengan barang-barang yang kita punya seadanya. Semoga bermanfaat.